Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Materi geografi fase E kelas 10 di kurikulum Merdeka. Pada pengantar ilmu geografi, video kali ini kita akan membahas 10 konsep dasar geografi atau unsur esensial geografi. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru ketika channel Belajar Geo mengupload materi atau pembahasan soal. Unsur esensial atau konsep dasar geografi ada 10, mulai dari 1 lokasi, 2 jarak, 3 keterjangkauan, 4 pola, 5 morfologi, 6 aglomerasi, 7 nilai kegunaan, 8 interaksi interdependensi, 9 keterkaitan ruang, dan 10 diferensiasi area. Ini semuanya akan kita bahas dan kita sertakan beberapa contoh, karena itu saksikan sampai selesai. Nomor 1 adalah lokasi, yaitu letak suatu tempat atau objek di permukaan bumi. Lokasi itu ada 2. Satu adalah lokasi mutlak atau absolut, adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi. Lokasi absolut ini sifatnya tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Inilah letak Indonesia dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Letak astronomis Indonesia ini adalah contoh dari lokasi absolut. Contoh yang kedua, Pontianak terletak pada garis khatulistiwa. Ini ya Kalimantan Barat, ini kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa. Lokasi yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu letak suatu tempat berdasarkan wilayah atau posisi di permukaan bumi. Lokasi relatif ini dalam perkembangannya bisa berubah. Contohnya, Cilegon terletak di Provinsi Banten. Ini ya, Cilegon, ini Provinsi Banten, ini Cilegon. Padahal sebelum tahun 2000, Cilegon ini terletak di Provinsi Jawa Barat ketika Banten masih menjadi bagian dari Jawa Barat. Contoh yang kedua, Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seandainya wilayah, kenapa ini bisa berubah? Iya, karena seandainya nanti wilayah di sekitar Gunung Lawu akan ada pemekaran provinsi baik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentu Gunung Lawu tidak lagi terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di masa yang datang. Contoh yang ketiga, Singapura terletak di sebelah selatan Malaysia. Seandainya ada perubahan pergeseran atau perluasan negara, tentu posisi Singapura akan berubah, tidak di selatan Malaysia. Yang kedua adalah jarak, adalah batas atau ukuran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jarak juga dibagi menjadi 2, ada 2, yaitu jarak mutlak atau jarak absolut, adalah jarak atau selang antara 2 titik atau 2 tempat yang diukur dengan satuan panjang, meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya ya, ini ya contohnya, ini ya, bahwa jarak antara Semarang dengan Jogja itu adalah 121 km. Jarak absolut sekali lagi dengan satuan panjang, kalau di lapangan biasanya kilometer. Contoh yang kedua, jarak Semarang-Jakarta adalah 440 km. Jarak yang kedua adalah jarak relatif, yaitu jarak atau selang antara 2 tempat atau objek yang diukur dengan satuan waktu atau lamanya perjalanan, biaya perjalanan, dan lain-lain. Contohnya, ketika tadi kita sudah mengetahui jarak absolut Semarang-Jogja adalah 121, maka kalau kalimat seperti ini, maka ini jarak relatif. Waktu tempuh Semarang-Jogja naik bis adalah 4,5 jam. Sedangkan naik sepeda motor adalah 3 jam. Contoh yang kedua, jarak Semarang-Jakarta
jika ditempuh selama 6 jam bila menggunakan kereta Argo Muria. Kita lanjutkan. Yang ketiga, keterjangkauan atau accessibility adalah tingkat kemudahan suatu objek atau daerah untuk dijangkau atau didatangi dengan sarana transportasi atau komunikasi yang ada. Atau bisa dimaknai sebagai hubungan kondisi medan berkaitan dengan keadaan sarana transportasi yang digunakan. Contohnya, suku Baduy Dalam terletak di wilayah pegunungan, ya, suku Baduy yang hanya terdapat jalan setapak untuk mencapainya. Contoh yang kedua, bentang alam berupa pegunungan dan lembah di sekitar desa Apowo menjadikannya sulit dicapai kecuali dengan pesawat. Ini juga terkait dengan tingkat kemudahan atau keterjangkauan. Berikutnya, contoh yang ketiga, banjir lahar dingin dari Gunung Semeru menyebabkan jalan-jalan sulit untuk dilewati kendaraan. Keterjangkauan. Lanjut yang keempat, pola adalah susunan bentuk dan persebaran objek atau fenomena alam ataupun sosial di permukaan bumi. Indikator dari pola biasanya adalah memusat, memanjang, menyebar, teratur atau tidak teratur, berkelok-kelok, dan lain-lain. Contohnya, pemukiman penduduk desa X memanjang jalan. Ya, kalau kita melihat seperti ini, pernyataan atau kalimatnya adalah demikian. Berikutnya, Ahmad sangat mudah mencari alamat temannya yang berada di perumahan X karena jalan dan rumahnya teratur. Jalan di lereng gunung atau pegunungan dibuat berkelok-kelok agar kenaikannya atau penurunannya tidak terlalu tajam. Ini juga merupakan contoh dari pola. Yang kelima, morfologi adalah perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Morfologi di dalam soal, baik soal tes, ulangan, dan sebagainya, lebih sering hanya berupa gambar. Terus kalian ditanyakan, konsep yang dikembangkan untuk gambar di atas adalah titik-titik. Namun, kalau dalam bentuk kalimat bisa saja seperti ini, bentuk lahan suatu wilayah akan terkait dengan erosi, pengendapan, dan aktivitas tenaga endogen. Contoh yang lain, penduduk yang padat umumnya tinggal di dataran, sementara wilayah pegunungan lebih jarang. Ini ya, kalau digambarkan juga merupakan morfologi karena ini menggambarkan morfologi. Penampakan alam di wilayah Cina Barat didominasi oleh gurun Gobi. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Lanjut yang keenam adalah aglomerasi. Adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Contohnya adalah penempatan lokasi mal atau pasar raya itu selalu berkaitan dengan fenomena penduduk padat. Nah, ini ya contoh aglomerasi. Contoh yang kedua, adanya fenomena kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Batak di daerah metropolitan menandakan masih kuatnya ikatan asal-usul kedaerahan. Ini kalimat yang sering keluar di dalam ujian nasional saat itu atau UTBK. Contoh yang ketiga, sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi pada lahan-lahan subur. Aglomerasi. Kita lanjutkan yang ketujuh. Nilai kegunaan adalah nilai suatu objek atau tempat yang memiliki atau mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Contohnya, Pantai Kuta adalah salah satu tujuan utama wisata Bali. Sementara Pantai Moro di Demak sangat sesuai untuk kehidupan para nelayan. Sama-sama pantainya, tapi fungsinya, nilai kegunaannya berbeda. Contoh dua, lereng selatan Gunung Ungaran memiliki suhu dingin dan panorama indah, sehingga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Sementara lereng utaranya untuk tanaman sayuran.
Jadi ini sama-sama di lereng gunung, tapi fungsi atau penggunaannya, pemanfaatannya berbeda. Yang panoramanya bagus untuk wisata, yang kurang bagus bisa dipakai untuk tanaman sayuran, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, pegunungan mempunyai suhu yang lebih rendah daripada daerah dataran rendah. Oleh karena itu, sayuran, teh, dan pinus dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Kita lanjutkan konsep dasar geografi yang ke-8. Interaksi interdependensi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi atau saling bergantung antara wilayah atau objek atau aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, desa adalah penghasil bahan makanan dan tenaga kerja bagi kota. Sementara kota melayani teknologi barang jadi bagi desa. Hubungan antara wilayah ini saling bergantung, saling mempengaruhi. Yang kedua, lingkungan RT membutuhkan warga untuk hidup dan melaksanakan kegiatan. Sedangkan warga membutuhkan wadah atau tempatnya, yaitu RT. Ya. Contoh yang ketiga, hubungan perdagangan Indonesia-Jepang sangat intensif karena Jepang membutuhkan bahan mentah dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan barang jadi dan teknologi Jepang. Ekspor kita bahan mentah, ekspor Jepang ke Indonesia adalah barang jadi, ya, impor kita barang jadi. Ini adalah yang saling membutuhkan, saling bergantung. Nomor 9 adalah interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek atau tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebaran atau hubungan sebab akibat, ya, ada peristiwa sebab akibat. Jadi dua tempat atau dua objek itu bersifat sebab akibat, tidak atau bukan saling mempengaruhi. Contohnya begini, kebakaran hutan di lereng gunung menyebabkan banjir di wilayah bawahnya atau sekitarnya. Ini ya, jadi ini terjadi akibat ini. Tapi kebakaran ini tidak terjadi karena banjir. Nah, inilah keterkaitan ruang adalah ada hukum sebab akibat. Dua, banyaknya pendatang baru di kota besar telah menyebabkan angka pengangguran dan kriminalitas. Nah, ini disebabkan terlalu banyaknya para pendatang atau urban ke kota-kota besar. Rumah orang Eskimo di daerah dingin Kutub Utara terbuat dari balok es, berbeda dengan rumah penduduk asmat di Papua yang terbuat dari atap rumbia. Nah, contoh yang kedua ini dan ketiga ini agak berbeda. Adanya rumah ini itu karena bahan yang ada itu hanya berupa hamparan es dan salju, tidak ada bangunan dari pohon-pohon. Maka orang sana rumahnya ini ya, keterkaitan ruang. Sementara di Papua, kenapa atapnya terbuat dari rumbia? Karena di sekitarnya banyak dijumpai ya daun-daun rumbia ya dari alam yang sudah disediakan. Yang terakhir nomor 10, diferensiasi area. Adalah perbedaan karakteristik antar objek atau wilayah yang dapat berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Ini contohnya. Suasana pedesaan umumnya relatif sepi, asri, sederhana, dan aktivitas masyarakatnya itu agraris. Sedangkan suasana perkotaan itu lebih ramai, bising, dan aktivitas industri, perdagangan, atau bisnis. Contoh yang kedua, masyarakat pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, bertemperamen kasar, bicaranya keras, ya, karena terbiasa diiringi deburan ombak yang keras, maka dia kalau berbicara, berkomunikasi saling keras. Ini adalah karakteristik masyarakat pantai. Sedangkan masyarakat pegunungan sebagai petani sayuran berwatak lebih halus ya dibandingkan pantai dan lebih kalem. Contoh yang terakhir, wilayah gurun memiliki suhu yang tinggi, kemudian kering, panas dengan sedikit flora fauna. Sedangkan di wilayah tropis, baliknya hutannya lebat, fauna beragam dan lembab. Demikian 10 konsep dasar geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti terus lanjutan materinya yaitu prinsip geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.